Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Anak-anak sekalian yang Bapak hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua, ya, dan ilmu yang sudah kalian dapat dimasukkan dalam kotak lalu dikunci biar tidak kabur gitu, ya. Caranya ngunci tahu kemarin ya. Setelah kalian dapat ilmu, malam kalian baca, kemudian kalian sholat sunnah dan berdoa pada Allah, ya Allah, janganlah engkau hilangkan ilmu yang telah kami dapat dari otak kami. Amin, ya. Sekarang sudah sampai pada halaman 59, ya. Syurutus sujud. Bapak akan bahas masalah syarat-syaratnya sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadal faslu. Tahu ya, ay hadal faslu. Inilah ada bab atau fasal. Semuanya yang bawa kitab dikasih makna dengan benar. I'rabnya harus benar. Perhatikan di saat Bapak membaca, ya. Bapak bilang di saat kelas Bapak jangan ada yang ngobrol. Halo, jangan ada yang ngobrol. Perhatikan, kita ngaji kurang lebih 1-1,5 jam, ya. Kalau kalian ngobrol, insya Allah ilmunya tidak akan masuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadal faslu. Adapun ini ada bab atau pasal. Syurutus sujudi, adapun beberapa syarat-syaratnya sujud. Itu sab'atun, ada 7. Itu sab'atun, ada 7. Lafaz sab'atun menjadi khobar, makanya di atasnya dikasih kode kho. Yang mau ngobrol silakan keluar, ya. Bapak sudah bilang di kajian Bapak jangan ada yang meleng atau ngobrol.
Kalau yang mau ngobrol silahkan keluar. Yang pertama adalah ayat juda, bahwasanya sujud siapa seseorang. Ayat juda bahwasanya sujud seseorang. Ini sebenarnya di akhir lafaz yasjuda ada fa'il. Mana aslinya? Ayasjuda bahwasanya sujud siapa seseorang, ya, ala sab'ati a'dha'in, memakai 7 anggota badan, ya. Ayasjuda bahwasanya sujud siapa seseorang ala sab'ati a'dha'in, dengan memakai 7 anggota badan. Oke? Bapak pelan-pelan nih, biar kalian nulisnya benar semua. Ala sab'ati a'dha'in, dengan memakai 7 anggota badan. Apa saja 7 tersebut? Pertama, kening atau jidat, ya, 1. Kedua dan ketiga, telapak tangan, 1, 2, 3. Keempat dan kelima, sujud memakai lutut, ya. 5, 6, 7 memakai telapak jari kaki, ya. Nanti Bapak terangkan. Wa antakuna, dan bahwasanya ada. Wa antakuna, dan bahwasanya harus ada. Apa yang ada? Jabahatuhu, jidatnya orang yang sujud. Jabahatuhu, jidatnya atau keningnya orang yang sujud. Ada itu maksyufatan, harus dibuka. Jadi di saat kalian sujud, keningnya harus dibuka. Jangan sampai ada sehelai rambut pun atau peci atau mukena bagi yang cewek, jidatnya ada penghalang untuk sujud, ya. Ingat, kalau anak-anak cewek, dagunya harus ketutup dengan mukena. Jidatnya harus dibuka sampai batas tumbuhnya rambut di dalam jidat, ya. Wa antakuna, dan bahwasanya harus ada apa? Jabhatuhu, jidatnya orang yang sujud itu maksyufatan, harus dibuka. Lafaz maksyufatan harus dibaca nasab atau fathah karena menjadi khobarnya lafaz takunu, ya. Kana yakunu kaunan, ya. Takunu itu dari fi'il madhi kana yakunu kaunan. Amalnya kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isimnya dan menasobkan khobar. Artinya khobarnya kana harus dibaca nasab atau fathah, nggak boleh dibaca maksyufatun atau maksyufatin, wajib maksyufatan, ya. Wa antakuna, dan bahwasanya ada apa? Jabhatuhu, jidatnya orang yang sujud itu maksyufatan, harus dibuka. Nggak boleh kalian sujud jidatnya tertutup oleh rambut atau oleh peci atau oleh mukena kalau anak perempuan. Paham, ya? Lanjut. Watahammulu biroksihi, watahammulu, dan menekan, ya.
wa tahammulu dan menekan birasihi dengan kepalanya orang yang sujud. Artinya di saat kalian sujud, kepalanya harus ditekan di tempat sujud. Caranya menekan kira-kira kalau jidat kalian dikasih kerupuk di tempat sujud sampai pecah krek gitu. Jadi nggak boleh nekan-nekan banget, nanti sakit. Pokoknya yang penting nempel, jangan direnggang-renggangin ya. Nempel, ditekan sedikit ya. Jadi syaratnya sujud yang nomor 3 adalah harus menekan jidatnya ke tempat sujud. Lanjut, wa adamul huwi, dan tidak boleh ada sesuatu yang turun. Wa adamul huwi, dan tidak boleh ada sesuatu yang turun li ghairihi, bagi selain anggota sujud. Li ghairihi, bagi selain anggota sujud. Perhatikan, Bapak contohkan. Tadi kan sujud memakai sab'atu a'dha'in, memakai anggota badan yang 7. Pertama jidat, kedua telapak tangan, 2 dan 3, keempat dan kelima adalah lutut, yang 6 dan 7 telapak jari kaki. Artinya di saat kalian sujud tidak boleh seperti, tahu kalau kambing lagi jeruk, kambing lagi duduk-duduk, sikunya, di saat kalian sujud, siku kalian nggak boleh ditempelkan ke bumi. Cara napaknya harus gini, ya. Di saat kalian sujud tidak boleh siku kalian menapak ke bumi. Itu adalah syarat, ya. Yang boleh napak ke bumi hanya anggota sujud, ya. Perhatikan ya. Bagi perempuan, anak-anak cewek, ikhwah, agak lengan atas ditempelin ke dada. Jangan begini, nggak boleh. Ini untuk cowok, harus gini, ya. Oke ya, paham ya? Jadi kalian ngaji, pertama kalian bisa membaca kitab kalian, kedua kalian paham apa yang Bapak terangkan, ketiganya setelah kalian paham, malam dibaca, terus kalian sholat sunnah, terus kalian doa, ya Allah, ilmu yang sudah saya dapat jangan hilangkan dari otak hamba. Amin. Insya Allah, Allah yang jaga ya. Kalian tugasnya hanya mengaji dan belajar. Adapun kalian pinter atau tidak, serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kenapa Bapak bahas masalah sujud pada malam hari ini? Dengar dulu. Nanti apabila kalian sudah meninggal dan kalian berada di padang mahsyar. Padang mahsyar itu kalau di alam kubur namanya alam barzakh. Sebelum kalian ke akhirat, di neraka atau ke surga, terlebih dahulu kalian akan dihisab oleh ditimbang amal ibadah kalian di padang mahsyar. Terus di saat kalian di padang mahsyar, kalian akan dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana ya umatku, kata Allah, mana umatku? Sementara nanti kalian di padang mahsyar, dari zaman Nabi Adam dulu sampai nanti akhir yaumil kiamah itu jutaan manusia. Jadi kata Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tandanya bahwa itu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fi wujuhihim min atharis sujud, di
di dalam wajah kalian ada tanda-tanda sujud atau ada nur, ada simah. Simah itu tanda-tanda. Jadi dari kejauhan Rasulullah cara mengenali kalian, apabila ada kelap-kelip sinar di jidat kalian bekas sujud, maka itulah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang nggak pernah sujud, sujudnya bolong-bolong, 5 waktu, kadang sholat kadang tidak, mukanya hitam. Jadi Rasulullah nggak mengenali kalian, ya. Makanya kalian sujudnya yang benar, ikuti undang-undang peraturan yang ada di dalam kitab fikih, ya. Ini secara fikih kalian harus benar cara bersujud. Secara hati nanti Bapak jelaskan di papan tulis. Oke ya? Lanjut, kita kembali ke kitab. Selanjutnya, wa alla yasjuda ala syai'in, wa alla yasjuda, dan bahwasanya kalian tidak boleh sujud. Wa alla yasjuda, dan bahwasanya kalian tidak boleh sujud. Ala syai'in, di atas sesuatu. Ala syai'in, di atas sesuatu. Ya taharraku, yang bergerak-gerak apa syai', ya. Ya taharraku, yang bergerak-gerak apa syai', bi harakatihi, sebab gerak-geraknya orang yang sujud. Bapak ulang. Wa alla yasjuda, dan bahwasanya tidak boleh sujud. Ala syai'in, di atas sesuatu. Yataharraku, ingat di atas ro ada tasdid. Taharraka yataharraku, taharrokan, ya. Yataharraku, yang bergerak-gerak apa syai', biharokatihi, sebab bergeraknya orang yang sujud. Udah semua ya? Biharokatihi, sebab geraknya orang yang sujud. Contoh, di Batam ini kan orang sholat banyak pakai jubah, gamis, atau pakai rida. Rida itu adalah yang disampirkan di pundak kiri atau dikalungkan. Kalau cewek sholat pakai mukena, ya, mukenanya besar-besar. Rida yang dipakai orang yang sujud tidak boleh menghalangi jidatnya dari tempat sujud. Artinya apa yang kita pakai saat kita sujud tidak boleh menglembreh, atau apa namanya bahasa Indonesianya, jatuh ke tempat sujud, kemudian di saat kalian sujud tempat sujudnya terhalang oleh gamis atau rida atau mukena. Jadi mukena kalian tidak boleh menghalangi tempat sujud kalian ke sajadah. Misalkan kalian pakai mukena yang besar, harus dihelai mukenanya, jangan sampai menghalangi tempat kalian untuk bersujud. Artinya sesuatu yang gerak yang kita pakai itu tidak boleh menghalangi sujud kita. Paham ya? Oke, lanjut. Selanjutnya adalah wartifa'u asafilihi, dan mengangkat bagian bawahnya orang yang sujud. Wartifa'u asafilihi, dan mengangkat bagian bawahnya orang yang sujud. Bagian bawah orang sujud itu adalah bokong atau pantat, itu harus diangkat tinggi-tinggi. Ala a'alihi, di
di atas bagian atasnya orang yang sujud, di atas bagian orang yang di atas. Wartifa'u asafilihi, dan mengangkat bagian bawahnya orang yang sujud, ala a'alihi, di atas bagian atasnya orang yang sujud, di atas bagian atasnya orang yang sujud. Diangkat bagian bawah artinya bokong kita diangkat ke atas. Ala a'alihi, ya, diangkat sampai di atasnya bagian kepala, artinya kepala ditundukkan ke bumi, ditempelkan ke bumi, pantatnya dinaikkan ke atas, ya, itu yang nomor 6. Oke, selanjutnya nomor 7, wapoma ninatu dan tumak ninah, ninatu dan tumak ninah fihi, di dalam sujud. Tumak ninah itu apa? Sabtatun baina harokatin, diam sejenak di antara gerakan sujud sambil membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi di saat kalian sujud harus tumak ninah, tidak boleh baru nempel ke bumi kemudian kalian bangun lagi dari sujud, ya, artinya harus ada diam sejenak. Tumak ninah itu sabtatun baina harokatin, diam sejenak di antara pergerakan. Sudah dikasih makna semua, ya, karena nanti besok kita ngaji fikih lagi, akan ada di antara kalian yang bisa baca, ya. Besok ada salah satu di antara kalian yang membaca. Makanya perhatikan betul kalian dalam memberi makna. Oke. Secara fikih sujud sudah Bapak jelaskan. Sekarang secara tasawuf, ya, secara hati. Jadi di saat kalian sujud dengan raga, dengan anggota badan kalian, hati kalian juga sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak akan jelaskan di papan tulis. Ini adalah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, benar ya? Surat ini adalah surat pertama kali yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Kita semua meyakini bahwa Al-Quran diturunkan adalah hudal linnasi, sebagai petunjuk untuk manusia, sebagai tuntunan untuk manusia. Perhatikan semua, Bapak akan jelaskan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini biar kalian raganya sujud, hatinya juga sujud. Jangan sampai kalian raganya sujud tapi hati kalian melalak kemana-mana. Oke, ya? Kalian sudah gede semua, sudah balik semua, sudah SMA, bahkan ada yang mau kuliah, ya? Ya, artinya kalian sudah mukallaf semua. Mukallaf itu apa? Tahu? Mukallaf itu adalah sudah dibebani, sudah diberi beban. Artinya
kalau kalian meninggalkan sholat sudah dibebani dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalian sudah balik itu artinya sudah sampai menginjak dewasa. Makanya kalau kalian tidak sholat, yang biasa Bapak terangkan ya, man tarokas sholata amidan, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, faka'annama kataba ismahu, faka'annama, maka seperti kalian menuliskan ismahu, nama kalian, fi babi jahannam, di pintu neraka. Satu kali kalian meninggalkan sholat, tercatatlah nama kalian terdaftar di pintu neraka. Ya, misalkan siapa nama? Jailani tadi tidak melaksanakan sholat maghrib, artinya Jailani telah mendaftarkan namanya di pintu neraka. Jadi nanti malaikat Malik dengan mudah ada catatan di pintu neraka. Oh, ini nama Jailani, comot masukin neraka. Ya. Tapi kalau kalian tadi nggak sholat, ya, terus besoknya dibayar kodok, lalu dihapuslah nama kalian di pintu neraka. Makanya jangan sekali-kali kalian meninggalkan sholat. Oke, kita kembali ke materi. Iqra, bacalah. Apa yang harus kita baca? Yang dimaksud ayat ini, yang harus kita baca adalah Iqra, bacalah ayat ini, berarti Al-Quran. Iqra, bacalah tanda-tanda alam ini, artinya kalau ada alam berarti ada yang menciptakan alam. Kalau ada orang berarti ada yang menciptakan orang. Oke, lanjut. Bismi rabbika, dengan nama pengaturmu. Bapak nggak bilang Allah dulu ya. Nama Allah masih disimpan. Nama Allah masih disimpan. Nama Allah masih disimpan. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabbmu. Rabb itu artinya yang menciptakan alam, yang menciptakan manusia, ya, yang mengatur. Rabbun itu artinya mengatur atau yang membimbing. Tapi kalau murabbi, guru, orang yang membimbing, ya. Makanya ada perkataan ulama salafuna soleh, laulal murabbi lam ya'rifna rabbi, kalau bukan karena pembimbing, tidak karena guru, maka kalian semua tidak akan mengenal Tuhan kalian, ya. Kenapa di sini Allah pakai bahasa Rabbi, tidak bahasa Allah, tidak pakai kata-kata kalimat Allah? Mari kita bahas apakah Rabbi itu. Rabbi itu artinya pengatur, ya, pengatur, pembuat, ya. Rabbi itu artinya mengatur, membuat alam ini, membuat bumi ini, membuat langit ini, dan mengatur isi-isinya, ya. Rabb itu artinya menciptakan manusia dan sekaligus menyediakan kebutuhan manusia, itulah yang namanya Rabb. Jadi lafaz atau kalimah pertama kali diturunkan Allah tidak memakai bahasa Allah, bahasanya Rabb, ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, sebutlah nama pengaturmu yang menciptakan. Menciptakan apa?
menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, dan mengatur kebutuhan-kebutuhan makhluk yang tinggal di atas bumi. Oke. Terus setelah, perhatikan, sebentar lagi ada adzan. Mudah-mudahan adanya nggak lama-lama. Ya, nanti kita akhiri setelah Masjid Qomat. Ya, biar ada agak lama sedikit. Baru di sini kalau ada adzan dijawab, jangan ngobrol. Oke, kita mulai lagi. Kenapa Allah memakai tulisan Rabbun, ya? Rabbun itu artinya sang pengatur, zat yang maha mengatur
Zat yang maha menciptakan bumi, zat yang maha menciptakan langit, ya. Karena di sini Rob itu maha menciptakan bumi, maha menciptakan manusia, maha menciptakan langit, dan mengurus semua kebutuhan orang yang ada di dunia. Maka karena banyaknya prestasi Rob ini sang pengatur, ya, maka orang Arab dinamakan inilah yang berhak disembah, ya, karena makhluk sudah mengetahui, sudah meyakini bahwa Rob inilah yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang menciptakan manusia, juga yang mengatur apa kebutuhan manusia. Lalu orang beriman berkata, inilah yang berhak disembah. Yang berhak disembah dinamakan ilahun. Ilahun. Ya, yang berhak disembah itu bahasa Arabnya ilahun, sesembahan, ya. Jadi inilah pelajaran tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Kalau tauhid mengukuhkan dalam hati bahwa Rob itu adalah maha segala-galanya, maha mencipta, maha mengatur, maha membuat sesuatu. Jadi karena prestasi Rob ini yang sangat luar biasa kepada alam semesta, lalu dinamakan ilahun, ini loh yang berhak disembah, ya. Nanti dulu belum muncul kata-kata Allah, ya, ilahun. Makanya Allah memakai teks Iqra bismi rabbika, bukan memakai bismi Allah, bukan. Rabbun, ya. Rabbun itu artinya yang maha mencipta, yang maha mengatur seluruh alam, kan. Bismillahirrabbilalamin, dengan menyebut nama Allah yang maha mengatur alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jadi karena prestasi Allah yang sangat dahsyat, maka dinamakan ilahun, artinya sesembahan. Dan lafaz ilahun ini diucapkan agak repot, kata orang Arab. Maka lafaz ilahun hamzahnya diganti menjadi harokat fathah, menjadi alahun, ya. Ilahun menjadi alahun. Dan peraturan dalam bahasa Arab, apabila ada lam jatuh setelah harokat fathah, maka dinamakan apa kemarin? Tafhim, dibaca tebal. Apabila ada lam jatuh setelah harokat fathah, maka dinamakan tafhim. Kalau ada lam jatuh setelah harokat kasroh, maka dinamakan tarkik. Tahu ya, tarkik artinya tipis. Dan ini setelah dia dikasih harokat fathah, maka dinamakan, dibaca Allah. Inilah munculnya kalimat Allah setelah munculnya kata-kata atau kalimat Rabbun, sang maha pencipta, sang maha pengatur, sang maha segala-galanya. Karena sangat besarnya prestasi Allah dalam menciptakan bumi dan seisinya, maka inilah yang berhak disembah dan dinamakan ilahun, artinya sesembahan. Lafaz ilahun itu dibaca agak susah, lalu hamzahnya dikasih harokat fathah menjadi alahun. Lafaz alahun
karena ada lam jalalah, lamnya lafaz Allah jatuh setelah harokat fathah, makanya dinamakan tafhim, lalu dibaca Allahun, ya Allah, tidak boleh dibaca Allah, ya, karena ini tafhim. Oke, lanjut satu ayat lagi. Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian ada orang yang ngeyel. Saya diciptakan oleh mak bapak saya, katanya, bagi orang yang belum iman. Ya, ada orang yang belum iman diciptakan, di sini diterangkan oleh Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Tahu alaq? Alaq itu kalau Al-Qur'an Kemenak, ya, Al-Qur'an Indonesia terjemahnya bahasanya segumpal darah. Tapi kalau Bapak ngasih mana bukan. Alaq itu adalah sebuah benih. Alaq itu makna aslinya adalah menggantung, ya. Sebuah benih yang menempel atau menggantung di dinding rahimnya ibu perempuan. Ya, inilah diterangkan di sini. Kalau ada orang bilang, aku ini yang menciptakan bapak saya, yang melahirkan bapak saya. Oke, boleh orang yang tidak iman ngomong begitu. Mari kita bahas. Allah telah menciptakan bumi, perhatikan. Kemudian Allah menurunkan hujan. Karena turun hujan, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Karena tumbuh-tumbuhan di bumi itu muncul, lalu dimakan oleh manusia. Jadi manusia kalau tidak memakan tumbuh-tumbuhan di bumi, maka tidak mungkin muncul yang namanya alaq atau benih, ya. Jadi orang tua kalian, bapak ibu kalian bermain-main keduanya pada malam hari, lalu muncullah kalian. Itu karena orang tua kalian sudah makan nasi, sudah makan sayur, sudah makan sesuatu yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di atas bumi. Makanya ada gizinya, kemudian adalah benih, lalu dinamakan di Al-Quran dengan bahasa alaq atau segumpal darah, ya. Alaq itu artinya sebuah benih yang menempel di dinding rahim ibu-ibu, makanya dinamakan alaq. Kalau Bapak nerangkan pada tafsir Al-Quran, alaq itu bukan segumpal darah. Alaq itu adalah mana aslinya menggantung. Jadi benih yang menempel atau menggantung di rahim manusia karena adanya gizi yang masuk dalam perut orang tua kalian, maka muncullah hormon, dan hormon tersebut bisa membenihi di indung telur ibu-ibu. Jadi walau bagaimanapun kalian itu semua terlahir karena ada saripati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kalian, kemudian hamillah orang tua kalian dan lahirlah kalian. Jadi artinya kalian itu semua tercipta dari bumi karena orang tua kalian makan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Oke? Paham ya? Besok kita ulang lagi karena sudah mulai sholat isya. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian semua bisa membaca apa yang telah diajarkan. Mari bareng-bareng membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri